Debat panas Adian Napitupulu versus Rocky Gerung. Rocky sampai kejang-kejang disikat Adian. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Oke, Bu Adian 30 detik. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan diperlihatkan itu. Ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Gini, apa yang baru dalam sejarah? Gini ya, kalau sebentar, apa yang baru dalam sejarah? Kenapa you protes? Ada tidak yang baru dalam saya terangin apa yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak. Karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bu. Oke, lalu tidak bisa, Bung. Menanggapi. Apa yang dia baca? Apa? Apa yang dia baca? Nggak penting kita diskusi. Oke. Nggak penting kita. Oke. Apa urgensinya kita mendiskusikan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dia pikirkan. Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1x24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Prestasi apa yang sama Prabowo? Kelompok Prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dan program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Kalau tadi apakah itu dianggap benar? Kan seperti itu. Kalau tadi mengomentari orang juga tidak perlu menjadi hakim. Kenapa dia tidak hidup setiap hari dan itu? Dia tidak tahu tentang dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari, apa yang dibaca, apa yang ditonton dan apa coba yuk kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu contoh bisa aja jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Tidak bisa dong. Nanti kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Tidak mungkin lebih tepatnya bukan Indonesia Great Again, tapi bisa jadi Cendana Great Again. Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Kenapa tiba-tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi itu? Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Hanya mungkin dia menggunakan contoh yang salah tentang tanah dan sebagainya. Dia sedang menyiram mukanya sendiri dan kata-katanya. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Ya kalau bicara siapa yang bagi-bagi tanah untuk perusahaan asing, ya mertuanya sendiri. Artinya dia sebenarnya sedang menyindir mertuanya mungkin. Itu seperti anak kecil yang negor preman terus ditampar sama preman itu kan. Untung tamparnya itu dalam bentuk tepuk tangan gitu kan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Adian menyebut zaman pemerintahan Soeharto lah banyak membagikan tanah dibanding pemerintahan Jokowi. Kalau dia bicara soal tanah, 2 kontrak karya zaman Soeharto, mertuanya Prabowo misalnya, kontrak karya Inco, Vale, dan kontrak karya Freeport, itu total hampir 8 juta hektar ya. Baru dari 2 perusahaan. Ya kalau bicara siapa yang bagi-bagi tanah untuk perusahaan asing, ya mertuanya sendiri. Artinya dia sebenarnya sedang menyindir mertuanya mungkin. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Kalau dia bermaksud Indonesia Great Again itu hebat lagi atau besar lagi atau apapun lah itu segala macam, telat lah. Itu sudah kita kampanyekan sejak lama. Artinya tidak ada yang baru dalam soal ini. Prabowo mungkin sedang menyiram mukanya sendiri dengan kata-katanya. Hanya mungkin dia menggunakan contoh yang salah tentang tanah dan sebagainya. Dia sedang menyiram mukanya sendiri dan kata-katanya. Rocky Gerung menyebut pidato Jokowi seperti anak kecil yang ditampar preman tapi dengan tepuk tangan. Itu seperti anak kecil yang negor preman terus ditampar sama preman itu kan. Untung tamparnya itu dalam bentuk tepuk tangan gitu kan. Kalimat yang mana yang disebut dan kritik? Dia sudah mengkritik mertuanya, bukan mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi tidak membagikan tanah sebanyak yang mereka bagikan. Nggak ada itu. Meskipun dengan bilang, kita buat Indonesia Great Again, make Indonesia Great Again. Mungkin lebih tepatnya, kalau bisa saya. Berarti selama ini tidak great.
Tidak mungkin Indonesia lebih first, tepatnya misalnya. bukan Indonesia Great Again, tapi bisa jadi Cendana Great Again. Sama seperti kritik saya pada Iya. Pak Jokowi, yaitu bahwa ya tetap orang anggap bahwa tidak otentik yang diucapkan. Tidak otentik dan ada ketidaksinambungan antara retorika dengan Memang tidak fakta itu sinambung. memang Karena itu dipahami oleh sebagian orang atau banyak orang melihat dengan mata telanjang. banyak bisa orang gitu. akhirnya melihat bahwa Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Kenapa tiba-tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi itu? Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Jadi itu seperti orang naik gunung es pakai sandal jepit, atau orang main bola pakai krampon, pakai sepatu salju. Jadi ada yang nggak klop di situ. Oke. Antara yang diucapkan dengan keseharian dia tuh. Oke. Itu Saya kan Pak nggak tahu Jokowi ya, lah. maksudnya gini, kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Menghakimi tentang Jokowi tidak suka baca, menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan Sebentar menghakimi, dulu. itu faktanya. Sebentar dulu. Menghakimi karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1 kali 24 jam. Tidak mungkin Jokowi bisa lulus kuliah kalau dia tidak membaca tutur Adian. Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang harus saya Tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu Ya contoh bisa seperti- aja, Oh. jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Lu tidak bisa dong. Artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Itu maksudnya gini, berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Bentar, berhentilah menghakimi orang. Jangan sebut Karena menghakimi. bukan, Saya ini kasih menghakimi. kritik. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Kenapa? Saya Anda tidak tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Saya- Itu pertama. Iya, Terus kedua, mulai dengan bukan hal dong. yang buruk nih. Kita tidak bicara dong. komentar ya, Bung Adian. Mengomentari Otentik, orang saya juga kira tidak retorika. perlu menjadi hakim. Oke. Kenapa? Rakyat Dia tidak itu- hidup setiap hari dan itu. Rakyat Dia adalah tidak tahu hakim tentang untuk baik-baik. demokrasi itu. Udah. Dia tidak tahu Kita kasih tentang Bung Adian dulu aktivitas presiden setiap hari, apa yang dibaca, apa yang ditonton dan Apa coba? sebagainya. Yuk, kasih tahu saya, apa? Berhentilah untuk menghakimi. Oke, apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di Betul. sini. Kalau Iya, kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang dia mengambil dari apa yang sampai dinyatakan oleh Donald Trump dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang plagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya, Adian mempertanyakan apa prestasi Prabowo, sedangkan Jokowi sudah banyak terbukti apa yang dikerjakannya. Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Oke. Prestasi apa yang sama Prabowo? Kelompok Prabowo tidak Baik. pernah menyampaikan prestasi dan program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Kalau tadi kritik- apakah itu dianggap Iya. benar? Kan seperti itu. Kalau tadi kritik Bung Rocky ini tidak genuine, ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya. Jadi ini bukan Pak Jokowi yang sebenarnya kalau saya bisa simpulkan dari kata Kalau Rocky menurut tadi. saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1 kali 24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu. Oke. Itu nggak tepat itu. Rocky ada Rocky Gerung mempertanyakan apa yang Jokowi baca dan disinilah Adian naik pitam. menanggapi. Apa yang dia baca? Apa? Apa yang dia baca? Nggak penting kita diskusi. Dia bilang gitu. Oke. Nggak penting kita. Oke. Apa urgensinya kita Iya. mendiskusikan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dia pikirkan. Kalau Bung bilang ada yang menuliskan, semua presiden pasti punya juru tulisnya sendiri. Ada yang menuliskan pidato. Dan Anda yakin Pak Jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya Sederhana message begini. value dari message itu Sederhananya juga begini, disampaikan kalau oleh Bung kemudian pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan,
Jokowi sudah memenangkan itu 2014. Bung Adian, apakah ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan sebenarnya atau yang mengira-ngira apakah ini bentuk reaksi Pak Jokowi dalam merespon Indonesia, make Indonesia great again dan economic of stupidity-nya ala Prabowo tadi yang juga banyak memenuhi ruang publik ini? Adian mempertanyakan apa gunanya mereaksikan pernyataan Prabowo di forum internasional. Apa gunanya mereaksi Prabowo di sebuah forum internasional? Jokowi sedang memperingatkan dunia. Dia tidak sedang memperingatkan Prabowo, gitu. Dunia yang sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Belum tentu bahkan seorang Prabowo sekalipun bisa mengatakan itu. Dalam beberapa pidatonya, dalam beberapa kali percakapan Jokowi, Prabowo, dia memuji-muji habis Amerika kok. Kalau Jokowi apa? Dia tegur seluruh kapitalis-kapitalis dunia itu. Betul. Di depan forum kapitalisme. Rocky Gerung menyebut Jokowi tidak paham apa itu metafor dan dibantah oleh Adian. Adian menyebut Jokowi sangat paham apa itu metafor dan maunya Jokowi adalah jangan serakah. Dia tahu orang nggak mengerti, bukan orang nggak mengerti mengapa dia ucapan ulang itu. Itu menandakan bahwa dia tidak paham apa fungsi dari metafor. Gitu Bung Adian. Kalau menurut saya sederhana, yang ingin disampaikan Jokowi itu sangat sederhana. Jangan serakah. Apapun itu, mau dalam pertarungan politik dagang dunia maupun dalam pertarungan politik di apa yang baru dari jangan serakah itu? Memang sejarah selalu mengulang-ulang peristiwa yang pernah terjadi. Ya, tapi memang perlu dijelaskan oleh apa yang baru dalam sejarah. Gini ya, kalau sebentar, apa yang baru dalam sejarah? Kenapa you protes? Ada tidak yang baru dalam sejarah? Saya terangin apa yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak. Karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bu. Lalu tidak bisa Bung bilang tidak. Memang dia cuma mengatakan dari. Tapi seberapa perlu itu harus dijelaskan, Bung Adian? Kenapa? Dia punya poin tadi. Bagus sekali dia. Kenapa forumnya? Ini forum desnatalis kamu. Seperti kata Rocky tadi, metafor biarkan jadi metafor. Tidak bisa. Kalau dibumikan. Tidak ada yang mengharuskan sesuatu harus begini segala macam. Ketika dia butuh menjelaskan kembali, ya jelaskan saja. Ketika dia coba menyampaikan bahwa pernyataan di forum internasional itu juga cocok dalam kondisi kita sekarang, bisa digunakan dalam kondisi sekarang, ya biarkan saja. Siapa yang harus melarang itu? Dan publik perlu sekali mendengar penjelasan yang lebih membumi sehingga publik dapat mengerti itu. Kalau di acara tadi, saya hadir di acara tadi. Seberapa perlu itu, Bung Adian? Aplausnya luar biasa. Seluruh peserta aplaus, seluruh peserta histeris mendengarkan pernyataan-pernyataan dia dan sebagainya. Dan saya pikir itu luar biasa ya. Peringatannya luar biasa terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Jangan serakah. Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari winter is coming tadi? Metafor itu harus kemudian yang ingin dia sampaikan begini. Pertama, dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan dan dipanjang. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya. Disinilah Rocky Gerung benar-benar disikat oleh Adian. Ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik Bung Rocky. Ini ya, itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk bicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Ya udah, kalau mau menyangka saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Rocky Gerung menerangkan apa arti itu dungu dan itu sudah dipraktekkan oleh Adian. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya.
You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan orisinil. Apa yang baru? Saya katakan dalam rangkaian bahwa Apalah? sejarah adalah pengulangan. Oke. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa Kita yang orisinil. Bung Adian, Bung Rocky sendiri mengutip Baik. kalimat saya. Bung Adian, Salah. Bung Adian, Bukan, kita tidak baik. bicara originalitas. Bapak, apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Bapak. Sejarah selalu berulang. baik. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Rocky, kita kembali ke Ya, laptop ada dulu terakhir. pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Rocky, saya minta waktu 1 menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kampanye. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya. Saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Oke. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Baik. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan Baik. saya, supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun yuk halangi untuk terbit. Tapi Anda senang kalau calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang Ini Dia mengatakan originalitas, saya mengatakan sesuatu yang baru. Oke. Karena itu. Gue mengutip Baik. sesuatu yang berbeda Baik. dengan Saya apa yang terakhir. dia sampaikan. Waktu kita nggak terlalu banyak, Bapak. Silakan. Gini, Sedikit ya. aja, singkat Justru nggak saja. nyambung di Gini, situ loh. metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora. Baik. Sehingga terjadi semacam, oke, winter is coming. Nah sekarang, winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Rocky Gerung menyebut sepatu Jokowi kebesaran dan dalamnya ada pasir. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Oke, Bu Adian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Ya kita sih menikmati, tapi apakah publik akan happy dengan metafor-metafor seperti itu yang dipakai? Retorika-retorika. Alat ukur happy tidaknya apa? Kalau dalam situasi ketika di Bali kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Sebentar. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Ya, Publik mana yang mau kita? Mana ada tamu yang memaki-maki tuan rumah? Bung Rocky, biarkan Bung Adian Nah, memberikan. kedua tadi di acara Dies Natalis itu Oke. Landstrom itu jelas sama bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya, tapi bahwa publik yang datang di Bali maupun yang tadi pagi semua memberi aplaus luar biasa. Ya kalau nggak beri gini nih, kalau nggak beri aplaus, Bapak, sebentar dong, akan suruh tepuk Iya. tangan. Ya kan, ya. Ini juga tuduhan yang Baik. tidak mendasar. Jangan begitu. Baik, yang harus tepuk bahwa tangan. kemudian Baik. Bung Bapak- bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sini seperti Oke. itu. Ya.